Pengungkapan kasus perdagangan orang ini tidak hanya terjadi di Kulon Progo, tetapi juga di Tegalrejo, Yogyakarta, pemirsa, di mana beberapa waktu lalu Polda DIY ini menangkap 2 orang tersangka yang saat ini sudah diamankan di Polda DIY. Yang mengejutkan adalah 2 orang ini merupakan bidan dan saat ini tim Fakta akan mendatangi rumah bersalin Sarbini Dewi yang berada di wilayah Tegalrejo tersebut untuk melihat secara langsung seperti apa sebenarnya aktivitas di sana sehingga praktik jual beli bayi ini tidak terungkap selama bertahun-tahun. Kita akan temukan faktanya. Gang Teratai. Oh, ada orang sih tadi. Di atas ada orang. Kita sudah sampai ya, ini di Gang Teratai, daerah Tegalrejo, sesuai dengan alamat yang kami terima. Bangunan di depan saya ini pemirsa, bangunan 2 lantai yang tertutup pagar cukup rapat ini adalah bidan atau rumah bersalin Sarbini Dewi. Memang kalau dilihat lagi-lagi, jika kita bandingkan dengan yang di Kulon Progo kemarin, ini nyaris sama ya, tidak ada tulisan yang kemudian ini tertulis menandakan bahwa ini rumah bersalin, begitu. Tapi informasinya sebelumnya ini memang terpasang. Dari kejauhan pada saat turun dari mobil tadi, saya sempat melihat ada orang di atas. Seharusnya ada yang kemudian ini bisa kita mintai keterangan ya. Permisi. Permisi. Kalau saya sedikit lihat dari sini, itu emang ada tulisan buka ya. Jadi bisa jadi itu adalah penanda pada saat mereka masih berjalan operasionalnya untuk menandakan pasien-pasien yang bisa masuk pada saat jam operasional. Di dalam ini juga selayaknya klinik pada umumnya, ada tempat duduk untuk menunggu, 4 kursi di dalam, tidak ada kendaraan yang terparkir, kosong. Kalau di lantai 1 ini tampak sepi sebenarnya pemirsa, tapi jauh di atas tadi saya sempat lihat orang sih. Iya kan? Mbak, tadi aku lihat juga dari mobil. Assalamualaikum. Mbak, permisi, assalamualaikum. Ini ada. Jadi ini saya coba cari ya melalui Google Street seperti apa sebenarnya kondisinya pada saat sebelum dilakukan penangkapan 2 orang pelaku ini. Memang kalau Anda lihat sedikit mungkin bisa tertangkap kamera, di sini tadinya ada tulisan ya, Sarbini Dewi. Jadi ini cukup jelas, di sini tulisannya ada tulisan rumah bersalin Sarbini Dewi tepat di jalan ini dan lokasinya di sini. Di atas ini ya. Yang saat ini sudah dihilangkan sekarang tulisan rumah bersalinnya. Kita nanti akan coba tanya lebih lanjut lagi kepada Ketua RW setempat dan juga warga-warga di sekitaran sini ya, seperti apa kemudian aktivitas sehari-hari yang ada di rumah bersalin Sarbini Dewi ini. Kita akan temukan faktanya. Permisi, maaf saya Tiara dari Fakta TV One. Sebenarnya saya mau tahu aja sih sehari-hari warga lihat aktivitas di situ seperti apa sih Pak Aryo? Setahu saya ya ini klinik Bersalin gitu aja. Gitu. Tapi punten yang tinggal di sini itu berarti selain 2 pelaku itu ada keluarganya lagi ya? Kalau setahu saya sih ya ada, cuman sebatas hubungannya apa saya nggak tahu. Pokoknya ya mungkin bersih-bersih lah apa gitu dari tetangga gitu. Oke. Aryo, makasih banyak ya. Monggo, sudah mau ngobrol sama selamat. saya. Assalamualaikum. Ya. Mas, permisi. Maaf mau nanya, rumah Pak RW yang mana ya? Oh ini. Oke. Ya, makasih Mas. Pak Afandi, Ya. betul ya? Saya Tiara Pak dari Fakta TV One.
Izin ngobrol sebentar, mau nanya soal Sarbini Dewi. Kalau dari Pak RW Jabat itu memang sudah ada bidan itu ya Pak ya? Sudah. Taunya ini memang tempat bersalinkah, memang bidan atau dari warga ini sebenarnya ada kecurigaan Pak RW? Kalau warga sini yang ngertinya tempat bersalin dan dia seorang bidan. Iya, iya. Sepengetahuan saya dan warga sini yang ngertinya di sana ya tempat bersalin dan suka menolong orang yang, kalau yang warga sini kan tidak terlalu banyak juga yang bersalin di sana. Oh, banyaknya dari luar ya Pak RW ya? Ya ada yang di luar, kalau banyak apa enggaknya ya saya kurang begitu paham. Cuma ya dari warga ya ada, ya dari luar juga ada. Tapi pernah dengar nggak mungkin ya itu tadi ya, bantu untuk sebagai perantara adopsi, mencari orang yang mungkin membutuhkan, dalam hal ini membutuhkan bayi ya, dan juga sebaliknya membantu mereka yang nggak menginginkan bayi itu untuk dirawat sementara gitu. Kalau adopsi saya secara tidak kasat mata ya dari pembicaraan orang ya memang ada yang mengadopsi, kan juga ada yang yang tinggal di sana kan juga ada yang tidak diambil oleh orang tuanya. Oh, masih dalam satu rumah itu ya? Masih. Tinggal sehari-hari. Satu rumah itu tinggal sama siapa Pak? Selain dua pelaku yang kemarin diamankan? Ya anak-anaknya yang tapi tidak diambil orang tuanya itu. Oh gitu. Nah, dirawat dari Berapa banyak Pak RW? 4. 4 ya? Pengetahuan saya juga kan dulu kan juga pernah kena kasus juga Iya. sebelumnya. Betul. Jadinya warga itu sudah setengahnya tidak terlalu kaget. Tidak terlalu kaget sampai ada celutukan kok orang kapok-kapok. Berarti kan sebelum kejadian ini kan pernah terjadi. Baik, makasih banyak Pak RW. Kita temukan fakta selanjutnya. Kita akan juga tanyakan kepada Direskrimum Polda DIY seperti apa kemudian ini hasil pengungkapan terhadap 2 bidan yang kemudian ini terlibat jual beli bayi di Yogyakarta. Kita akan temukan faktanya. Saya sudah bersama dengan Direskrimum Polda DIY, Kombes Pol FX Aryadi. Pak Dir, terima kasih waktunya untuk fakta. Kemarin dari Polda sendiri sudah berhasil mengungkap 2 tersangka ya Pak ya, yang kemudian diketahui adalah bidan sebagai pelaku jual beli bayi. Ini seperti apa kronologinya Pak Dir? Jadi kronologisnya bahwa kami menerima informasi terkait adanya praktek jual beli gitu ya di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu tim kami turun ke lapangan, kemudian mencari informasi yang ada, dan pada awal bulan Desember kami menerima informasi adanya transaksi bayi dengan umur 1,5 bulan dan dengan harga 55 juta. Setelah kami cek sudah ada DP ataupun uang muka sebesar 3 juta. Dari beberapa data yang kami dapatkan juga di TKP, ternyata ada data-data surat penyerahan dari orang tua bayi kepada si 2 tersangka ini, ada 66 dokumen gitu ya. Jadi disimpulkan bahwa telah terjadi 66 transaksi jual beli bayi. Mereka ini melakukan proses jual beli bayi ini sejak kapan Pak Dir? Dari data yang kita dapat dari dokumen penyerahan bayi tersebut dari tahun 2010 sudah ada. Sudah 14 tahun ya? Ya. Gitu. Dan dua-duanya terkonfirmasi mereka profesinya ini adalah bidan? Berdasarkan data dan identitas daripada 2 tersangka ini, mereka bidan. Modus operandinya bahwa si orang tua bayi tersebut itu menitipkan dan merasa tidak siap dan tidak mampu dan tidak mau merawat, lalu datang ke tempat bersalin ini. Kemudian si bidan ini menawarkan bahwa kami siap menerima merawat bayi karena kami punya yayasan bayi juga, namun yayasan ini fiktif, sehingga bayi tersebut dirawat. Para adopsi banyak yang ke rumah bersalin ini, termasuk yang kami
tangani ini kan sebenarnya si orang tua ini itu dari Semarang. Sebaran yang kemudian ini membeli bayi tersebut ini dari mana saja Pak Dir? Atau hanya di lingkup Ya mungkin Yogyakarta aja? bahasanya mengadopsi dari luar Jogja, dari seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia? Iya. Terjauh mungkin? Datanya di Papua ada. Untuk surat-surat yang kemudian ini harus dimiliki oleh bayi tersebut saat lahir ini seperti apa Pak Dir? Apakah itu juga dipalsukan kah atau bagaimana? Jadi hasil pemeriksaan kami terhadap tersangka ini, kenapa para korban ataupun para orang tua mau menyerahkan bayinya? Karena mereka menjanjikan ataupun sudah membuktikan janjinya untuk membuat surat lahir dan kemudian dapat ditindaklanjuti dengan dokumen akte kelahiran. Sehingga para korban ataupun orang tua ini rela ataupun siap menyerahkan bayi mereka. Mereka berdua ini residivis atau seperti apa Pak Dir? Bahwa salah satu tersangka dengan inisial JE ini pernah terlibat dalam perkara yang sama dengan putusan 10 bulan penjara di tahun 2020. Dari hasil penelusuran tim fakta, 6 orang pelaku kasus jual beli bayi yang diamankan polisi ini berasal dari 2 jaringan yang berbeda. Meskipun begitu, 6 orang tersebut ini melakukan modus yang nyaris sama, yakni menawarkan bantuan adopsi kepada ibu hamil yang sebagian besar adalah hasil dari hubungan gelap. Mereka pun saat ini terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara dan pihak kepolisian daerah istimewa Yogyakarta masih terus menyelidiki kasus ini dan juga melakukan pengembangan atas kasus jual beli bayi di Yogyakarta. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.